Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Anas Ahmadi, MPD, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Sugeng Raharjo, selaku Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok tahun 2013 sampai dengan 2017, sekaligus pemateri kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua masih diberikan anugerah, rahmat, serta kesehatan, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara Bedah Buku Sugeng Raharjo Unboxing Tiongkok. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, komunitas kepemudaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yorietza Martiviani, Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Miska Safrina Yogasara, Ketua KMPS Himasati UI. Yukta Nasroh, Ketua CHISS Universitas Negeri Solo, teman-teman Aili dan HMJ Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya selaku panitia, dan yang kami sayangi serta kami banggakan seluruh pihak dan peserta yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara Bedah Buku Unboxing Tiongkok hari ini. Teringat akan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tirza Nugrah Putri, selaku MC pada acara hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, sambutan dari Dr. Anas Ahmadi, MPD, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Pemaparan materi, tanya jawab, doa, yang terakhir penutup. Dengan selesainya pembacaan susunan acara pada hari ini, marilah kita mulai acaranya dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya kepada Bapak Anas. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan ceria selalu ya, karena ini kita di masa pandemi COVID. Semoga ini ada hikmahnya buat kita ya, termasuk Anda bisa belajar di rumah, optimal di rumah, tapi harapannya tidak malah kelayapan, banyak begitu. Tapi juga dosennya juga harapannya begitu. Jadi di rumah ini harapannya berkarya meski di rumah, termasuk dari Pak Sugeng ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia, seluruh peserta. Yang pertama, yang terhormat Bapak Sugeng Raharjo, Dubes Indonesia untuk Tiongkok tahun 2013-2017. Terima kasih atas perkenannya sebagai pemateri, sebagai motivator untuk mahasiswa kami, untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya dan setulusnya pada Pak Sugeng Raharjo yang telah termotivasi, terinspirasi untuk memberikan motivasi untuk kami semua, terutama untuk menulis buku, memberikan inspirasi berkaitan dengan Tiongkok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus karena sudah dapat hadiah. Nah, ini dapat hadiah ini kan sebenarnya sungkan. Nah, ini bukunya Pak Sugeng tebal sekali dan wajib dibaca untuk jurusan Mandarin. Nanti kalau pas mata kuliah saya berarti nanti minimal meresum buku ini wajib. Kalau enggak nanti enggak lulus ini. Ya Pak Sugeng.
Yang kedua, terima kasih juga pada AILI Indonesia yang menyponsori, yang menguatkan tim kegiatan ini. Yang ketiga, HMJ jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin, ada Mas Zidki, Mas Ali, Mbak Sundus, dan teman-teman sekalian. Yang keempat, panitia, ya terima kasih yang sudah siang malam bekerja agar acara ini optimal. Kelima, dosen Bahasa dan Sastra Mandarin, yang kelihatan ini ada Pak Zainal, Bu Tiffany, Mas Farhan, Bu Cici, dan yang lain mungkin, dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kami kebetulan ada kegiatan asesor RPL untuk mahasiswa Mandarin se-Indonesia, jadi nanti mohon izin jika kurang optimal. Yang terakhir, peserta bedah buku Unboxing Tiongkok. Ini jujur judulnya ketika tadi sore saya heran kok ada buku datang, padahal saya tidak pesan, terus saya buka, waduh, ini Unboxing Tiongkok. Terus setelah itu saya baca sampai pukul 1 pagi tadi. Ada satu hal utama dari pengalaman individual beliau, ya. Jadi saya juga sepakat bahwa ketika kita tidak mengabadikan tulisan kita, nanti kita itu kalau sudah mati tidak ada ceritanya. Karena itu zaman dulu itu prasasti pakai batu ditulis, Mula Warman, zamannya Sriwijaya. Tapi sekarang mari mengabadikan diri kita melalui tulisan kita, termasuk dari Pak Sugeng Raharjo ini, Unboxing. Satu hal utama yang saya kutip adalah bagaimana cara kita sukses, bagaimana cara Tiongkok sukses. Itu hanya ada 3 hal utama, 3S. S3 itu, Speed, Smart, Solidity. Jadi kalau Anda dapat tugas, misalnya seminggu tolong dikerjakan. Jangan ditawar, loh Pak, kami repot 2 minggu ya. Jangan. Pak, seminggu. Kalau bisa 3 hari Pak, kami kumpulkan. Gaya Cina. Tapi mahasiswa kalau Indonesia, tugasnya seminggu ya. Enggak 3 hari, itu pasti yang bilang langsung dibully teman satu kelas. Jadi Indonesia itu kadang kalau ada mahasiswa yang aktif, misalnya semua bolos, ayo bolos ya, oke sepakat. Tapi kalau ayo kita kuliah, walah sok pinter, sok pengen jadi dosen. Jadi mentalitas kita mungkin yang kurang optimal untuk speed. Yang pertama. Yang kedua, smart. Ya, ketika masa pandemi seperti ini bukan letang-letang, bukan tidur-tidur, tapi Anda malah berselancar cari buku, ikut seminar. Nah, nanti akan kelihatan yang ikut seminar banyak diisi pena. Tolong diisi isi penanya. Siapa yang ikut seminar banyak nanti akan dapat hadiah dari FBS, ya. Hadiahnya sertifikat terbaik dari jumlah si pena itu tadi, termasuk kegiatan ini, alhamdulillah. Itu smart. Jadi dalam waktu yang mepet, dalam waktu yang kurang oke, kita tetap berusaha optimal. Ada kegiatan seperti ini dan yang lain, termasuk harapannya nanti ada seminar untuk mahasiswa itu untuk mengoptimalkan. Yang ketiga, solidity. Ini yang dari Pak Sugeng. Solidaritas, kolaboratif, kerjasama. Ini yang penting. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Karena itu yang saya kutip dari Pak Sugeng juga, bahwa kalau pengen lari, ya sendiri. Kata orang Cina begitu. Tapi kalau pengen berjalan, mari kita bersama-sama. Mari kita berkolaborasi untuk menuju kesuksesan. Begitu. Itu yang bisa saya petik dari buku Pak Sugeng beberapa, ya. Tapi menarik, wajib dibaca untuk Anda supaya tahu gimana sih Indonesia dan Cina. Sebenarnya sama Indonesia dan Cina itu. Sama-sama penduduknya banyak. Mentalitasnya juga sama-sama kuat. Cuma ada beberapa hal yang dicatat oleh Pak Sugeng, itu masalah korupsinya. Cina juga memang dulu nomor 1, tapi sekarang turun. Indonesia juga. Nah ini tadi, kalau bicara korupsi itu kan masalah mentalitas, ya. Sulit sekali. Tapi mari kita benahi mulai dari awal, termasuk untuk saya pribadi. Baik, tanpa berpanjang lebar kali tinggi, itu dari saya. Selamat menikmati jamuan acara asupan gizi yang lihat, padat, bergizi dari Pak Sugeng. Mohon dinikmati secara optimal, secara oke. Saya ucapkan terima kasih yang tulus pada Pak Sugeng sebagai pemateri, sebagai pembicara, dan sebagai seorang motivator untuk mahasiswa kami. Mohon mahasiswa kami ini dikawal, dibimbing, diajak kerjasama. Matur nuwun sangat. Itu dari saya. Naik sampah dengan sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Anas Ahmadi. Bagaimana MC? Ini langsung ke saya atau? Baik, langsung saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundus, melanjutkan MC untuk memandu acara.
Sebelum memulai diskusi kita hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sugeng Raharjo selaku narasumber karena telah bersedia meluangkan waktunya hari ini. Tiongkok merupakan negara yang mengalami tingkat kemajuan yang pesat dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena Tiongkok bisa maju karena memiliki sistem yang jelas, tegas, dan terukur. Juga rakyatnya memiliki rasa nasionalis yang tinggi, yang patut sebagai rakyat Indonesia kita harus pelajari. Berdasarkan pengalaman Bapak Sugeng melihat keunggulan Tiongkok ini, jadilah sebuah buku unboxing Tiongkok yang ditulis oleh 4 orang, yaitu Bapak Ahmad Adidat, Bapak Ardi Bramantyo, Bapak Rahmat Nasution, dan Bapak Syariat Aditya. Di Indonesia khususnya, masih banyak kesalahpahaman antara Indonesia dan Tiongkok. Banyak orang Indonesia yang masih mikir, oh sistem Tiongkok begini, orang-orang Tiongkok begini, udah mikir negatif duluan. Padahal sebenarnya kita bisa cari persamaannya antara Indonesia dan Tiongkok. Apa contohnya? Dari kehidupan sehari-hari, kita tuh bisa lihat kayak keramahan, disiplin, dan lain-lainnya. Saya yakin kok antara rakyat Indonesia untuk berpikir tentang Tiongkok itu, pasti kita bisa ambil banyak pelajaran. Begitupun juga negara Tiongkok, rakyatnya belajar dari kita. Saya berharap dengan adanya acara bedah buku hari ini, kita khususnya sebagai orang Indonesia dapat mengambil pelajaran di balik perkembangan Tiongkok. Sebelum kita berdiskusi, saya izin baca sedikit profil Bapak Sugeng. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi, kemudian melanjutkan ke Foreign Service Course, Departemen Luar Negeri, kursus sejarah Amerika Latin, Catholic University de Buenos Aires, pelatihan keahlian diplomatik, School of Exchange International Studies, Johns Hopkins University, and short course of the People Center Development Strategies, Bank Dunia, dan Foreign Service Course lanjutan dari Departemen Luar Negeri. Beliau juga dianugerahi Satya Lencana Karya Satya oleh pemerintah Republik Indonesia. Wow, luar biasa sekali Bapak Sugeng. Beliau sebelumnya merupakan Duta Besar Republik Indonesia. Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia sejak Maret 2014 sampai dengan akhir 2017. Selain pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri, sekarang disebut Kementerian Luar Negeri. Sejak 2010 sampai 2014, beliau juga pernah memegang banyak jabatan penting di Departemen Luar Negeri, melalui penugasan di Indonesia maupun di luar negeri. Mulai dari penempatan pertama di PTRI New York, KBRI Buenos Aires, KBRI Washington DC, PTRI Jenewa, KBRI Pretoria, dan yang terakhir yaitu KBRI Beijing. Selama itu juga beliau mewakilkan Indonesia ke dunia internasional sebagai seseorang yang mewakilkan negara dalam menjalankan hubungan diplomatik dengan China. Dengan pengalaman selama itu, beliau dapat mewakilkan Indonesia ke dunia internasional sebagai seseorang yang mewakilkan negara dalam menjalankan hubungan diplomatik dengan China. Dan jabatan Bapak Sugeng saat ini adalah sebagai Presiden Direktur Gajah Tunggal Tbk. Nah, beliau mendapatkan banyak ilmu juga pengalaman tersebut dengan harapan untuk membagi ilmu yang didapatkan ke Indonesia. Yang penting untuk kita ketahui pada hari ini, acara bedah buku ini hasil kerjasama antara Al-Azhar Youth Leader Institute Indonesia dan HMJ Bahasa dan Sastra Mandarin UNESA. Baik, langsung saja kita bedah isian dari buku Unboxing Tiongkok. Pada Bapak Sugeng dipersilakan. Terima kasih Sundus, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anas Ahmadi, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Para peserta webinar yang saya banggakan, selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Universitas Negeri Surabaya, juga atas gagasan dari Aili untuk membedah buku
unboxing Tiongkok pada pagi hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa dalam meneropong kemajuan pesat Tiongkok, baik di abad ke-20 maupun ke abad 21, saya melakukan 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu open mind atau berpikir terbuka untuk menghindarkan prasangka. Yang kedua, open heart, dengan hati yang terbuka tanpa rasa kebencian atau membenci. Dan yang ketiga, open will, yaitu satu tekad yang terbuka untuk mempelajari setiap kemajuan agar dapat dijadikan bahan perbandingan bagi kita semua. Melalui pendekatan ini, saya yakin bahwa kita dapat melihat berbagai kemajuan di berbagai negara, termasuk di Tiongkok, secara objektif, sehingga dapat bermanfaat untuk melakukan refleksi diri bagi diri kita sendiri, agar bagaimana kita dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Perlu kiranya disampaikan bahwa pengamatan saya mengenai kemajuan di Tiongkok ini dilakukan dalam waktu relatif yang cukup panjang. Saya ingin mengawali, pertama diawali pada tahun 1984 ketika saya bekerja di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Saya mulai mengamati perundingan pertama antara delegasi Indonesia dengan delegasi Tiongkok untuk membuka kembali hubungan diplomatik kedua negara yang telah dibekukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967. Yang kedua, ketika saya bekerja di KBRI Washington DC, saya bertemu dengan almarhum Bapak Ali Wardana. Beliau mantan Menteri Keuangan, mantan Menko Ekuin, dan juga salah satu arsitek pembangunan Indonesia di era Orde Baru, dan beliau menyaksikan bagaimana kecepatan pembangunan di Tiongkok, dan beliau berkata kepada saya bahwa beliau memprediksi bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia pada abad ke-21. Itu tahun 1991, beliau mengatakan hal itu. Yang ketiga, pada saat saya bekerja di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, pada akhir tahun 2001, saya menyaksikan masuknya Tiongkok menjadi anggota WTO atau World Trade Organization, di mana pada saat itu Tiongkok didorong oleh negara-negara Barat untuk membuka pasarnya agar negara Barat dapat memanfaatkan pasar yang cukup besar dari Tiongkok. Namun dalam kenyataannya, barang-barang produksi Tiongkok mendominasi di pasar negara-negara Barat sejak saat itu hingga saat ini. Yang keempat, pada tahun 2002, saat saya menjadi Direktur Mitra Bicara ASEAN, saya bertanggung jawab untuk dialog ASEAN-China, dan untuk pertama kalinya saya berkunjung ke Tiongkok, yaitu ke Beijing dan Xi'an. Terakhir, pada saat saya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok pada periode 2014-2017, saya berkesempatan untuk melakukan berbagai kunjungan ke berbagai provinsi, khususnya ya provinsi-provinsi yang jarang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia seperti Qinghai, Tibet, dan Xinjiang. Saya banyak mempelajari beberapa hal di 3 provinsi ini. Berdasarkan pengamatan yang panjang serta
kecenderungan dunia yang mengamati terus kemajuan di Tiongkok pada abad ke-21 ini, maka saya menulis buku yang berjudul Unboxing Tiongkok, yang pada dasarnya menjelaskan secara terbuka perkembangan Tiongkok mulai proklamasi hingga saat ini. Untuk mengetahui kecepatan pembangunan di Tiongkok, ada pertanyaan yang perlu dijawab bersama, yaitu faktor apa yang menjadi pendorong sehingga Tiongkok dalam waktu relatif singkat dapat menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia setelah Amerika Serikat. Menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan alat analisa Astagatra yang selama ini selalu digunakan oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dari pengamatan saya, ada tiga hal yang perlu diamati dengan baik. Pertama, aspek alamiah, yaitu faktor yang melekat pada masyarakat Tiongkok, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kalau lihat dari sikap alamiah, ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, prinsip kemandirian dalam melakukan pembangunan dengan melalui pendekatan pengembangan nilai-nilai dan keunggulan kearifan lokal. Ini yang menurut saya yang menjadi keunggulan dari Tiongkok. Yang kedua, sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok memiliki ciri disiplin, komitmen, memiliki etos kerja, sederhana, serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Ini dua hal aspek alamiah yang menyangkut sikap dan perilaku dari masyarakat Tiongkok. Yang kedua, mengenai aspek sosial, saya melihat dari dua sisi. Pertama adalah faktor perencanaan pembangunan yang selalu berkesinambungan. Dalam hal ini, perencanaan pembangun jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang saling terkait dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kedua adalah faktor stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Dari ketiga faktor tersebut, terdapat fakta-fakta yang perlu diketahui bersama sebagai bukti yang menjadi faktor penentu dari percepatan pembangunan segala bidang di Tiongkok. Pertama, berkaitan dengan sikap dan perilaku, terdapat tiga fakta yang perlu kita ketahui bersama. Pertama adalah sikap dan perilaku yang baik diturunkan dari generasi ke generasi, di mana hal ini jarang terjadi di dunia. Sikap dan perilaku seperti disiplin, komitmen, etos kerja, tanggung jawab, dan kesederhanaan diajarkan turun-temurun dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam sekolah. Dan itu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini diambil dari ajaran Konghucu yang telah menjadi norma tradisional yang secara berkelanjutan diajarkan dalam pembentukan karakter baik di keluarga maupun sekolah-sekolah hingga saat ini. Yang kedua, dalam mengambil keputusan di banyak negara selalu diawali dari gagasan pimpinan, misalnya presiden atau perdana menteri. Namun di Tiongkok, nilai-nilai seperti melayani rakyat, reformasi, dan keterbukaan merupakan kesepakatan rakyat Tiongkok yang dilakukan secara konsisten secara bertahun-tahun.
Hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beradab secara berkelanjutan. Yang ketiga, tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi. Di Tiongkok, generasi muda dijadikan tulang punggung negara, khususnya dalam pembangunan industri seperti pengembangan energi nuklir, kedirgantaraan, kereta api cepat, mobil listrik, komputer, dan lain sebagainya. Usia tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan industri tersebut rata-rata 39,4 tahun atau masih relatif cukup muda dan pada umumnya lulusan dari universitas ternama di seluruh dunia. Mengenai penjelasan sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok dapat diikuti dalam bab 1 yang mengulas perkembangan Tiongkok dari proklamasi hingga saat ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut secara komprehensif pada bab 2 tentang spiritualisme dan model manajemen pembangunan yang dijalankan di Tiongkok. Kedua, tentang perencanaan pembangunan terdapat 4 fakta yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, pemerintah Tiongkok merancang pembangunan jangka panjang 2050. Kemudian diterjemahkan dalam visi jangka menengah, yaitu dari tahun 2021 sampai 2035, dan pelaksanaannya melalui program pembangunan jangka pendek 2021 sampai 2025, yaitu program pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Jelas kiranya perencanaan pembangunan di Tiongkok ini selalu bekerja dengan sabar untuk jangka waktu lama menuju tujuan mereka menjadi negara nomor 1 di dunia. Yang kedua, lembaga yang disebut National Development Reform Commission atau NDRC, kalau di Indonesia hampir sama kedudukannya dengan Bappenas. Tugas dari NDRC ini melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan serta memberi petunjuk arah program dan strategi pembangunan, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Tiongkok. Yang ketiga, ini yang paling penting, pembangunan dilakukan dengan pendekatan knowledge-based development strategy. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional. Dalam arti bahwa yang dituju dalam pembangunan Tiongkok adalah kualitas pertumbuhan dan bukan kuantitas pertumbuhan dalam serta menuju menjadi adidaya teknologi dan juga menciptakan berbagai produksi manufaktur secara mandiri. Ini tujuan mengapa mereka melakukan pendekatan knowledge-based development strategy. Yang keempat, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan, sistem pendidikan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia siap pakai sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Menyangkut perencanaan pembangunan dijelaskan secara lengkap pada bab 3 tentang jalan panjang mimpi Tiongkok dan mimpi Indonesia. Hasil pembangunan Tiongkok dapat diikuti pada bab 4 yang membahas indahnya kota-kota Tiongkok dari transformasi yang berhasil. Ketiga, mengenai stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri terdapat 3 fakta yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, Tiongkok melaksanakan sistem sosialisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal,
tetapi tidak menafikan atau melarang kapitalisme. Perpaduan ini menciptakan model ekonomi yang dilaksanakan jarang terjadi di dunia. Hal ini tercermin ekonomi publik dan ekonomi pasar dijadikan model ekonomi gabungan yang dilaksanakan secara efektif, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi karena Tiongkok memiliki kemampuan melakukan pengawasan ekonomi makro dengan baik. Sebagai testimoni, penerima Nobel bidang ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, pada kuliah umum di Universitas Bisnis Norwegia pada tahun 2018, memperkirakan Tiongkok akan melanjutkan prinsip pembangunan yang terbukti sukses selama 40 tahun terakhir untuk membangun masa depan Tiongkok. Prinsip itu ada dua, yaitu pragmatisme dan keterbukaan ekonomi yang menggabungkan antara sistem sosialisme dan sistem kapitalisme. Yang kedua, pemilihan kepemimpinan senior di Tiongkok akan menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade, di mana secara berkelanjutan memantau pelaku yang menjadi calon pemimpin dan tindak tanduknya secara terpantau dengan baik. Yang penting dicatat dalam hal ini, tidak ada kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi proses mekanisme pemilihan kepemimpinan ini. Hal inilah dengan sendirinya menciptakan suasana kondusif dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Yang ketiga, mekanisme nasional pengambilan keputusan di Tiongkok jarang terjadi di negara manapun. Pemerintah Tiongkok akan melakukan apapun yang mereka nilai sangat penting dan prioritas yang di negara lain hampir tidak mungkin terjadi, karena di Tiongkok dapat dilakukan tanpa hambatan untuk menggunakan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, maupun material milik negara. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses bertele-tele, dan pelaksanaannya juga cepat, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Keberhasilan Tiongkok menjaga stabilitas dalam negeri dapat diikuti dalam bab 5 yang membahas secara panjang lebar mengenai 4 pilar keberhasilan Tiongkok. Ketiga faktor yaitu sikap dan perilaku, perencanaan pembangunan yang konsisten, dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri telah dilaksanakan secara terus-menerus oleh Tiongkok, dan hasilnya dapat disaksikan saat ini. Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan peradaban modern yang berdampak positif dalam mendorong abad 21 menjadi abad Asia. Dunia menyaksikan bahwa hasil pembangunan di Tiongkok telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghapuskan kemiskinan serta memajukan bangsa Tiongkok di dunia. Hal ini juga dengan sendirinya telah mendorong perubahan postur Tiongkok dalam pergaulan internasional. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab atas perubahan postur Tiongkok ini, apakah Tiongkok siap untuk menjadi terdepan dalam kepemimpinan dunia? Hal ini perlu diketahui kita bersama dalam webinar ini. Menjawab pertanyaan ini, saya berpendapat bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dunia. Hal ini dapat diamati dari 5 indikator. Pertama, teknologi. Tiongkok merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat yang dapat mengirimkan satelit Tianwen-1
untuk menurunkan kendaraan darat bernama Zhurong yang berarti God of Fire telah mendarat di planet Mars pada tanggal 15 Mei 2021. Kemudian meluncurkan pesawat ruang angkasa Shenzhou 12 pada tanggal 17 Juni 2021 dan membawa 3 orang astronot Tiongkok yang akan tinggal serta melakukan eksperimen di stasiun ruang angkasa Tiangong selama 3 bulan. Hal ini berarti bahwa Amerika Serikat tidak lagi negara satu-satunya yang dapat mengeksplorasi ruang angkasa. Selanjutnya, Tiongkok merupakan negara yang dapat mengungguli Amerika Serikat di bidang information technology atau IT. Hal ini tercermin dari kemampuan Tiongkok menangkal kejahatan cyber serta arus informasi dari luar negeri melalui pemasangan 2 superkomputer di Shenzhen dan di Shanghai. Pada tanggal 28 Juni 2021 yang lalu, pembangkit listrik tenaga air yang namanya Paihetan di barat daya Tiongkok atau PLTA kedua terbesar setelah Three Gorges dan memiliki kapasitas 1.600 megawatt. Ini adalah merupakan pembangkit listrik tenaga air yang terbesar yang dimiliki oleh Tiongkok selama ini, dan ini mengagumkan seluruh dunia. Menilik perkembangan teknologi di Tiongkok selama 30 tahun terakhir, ide dasar model yang dikembangkan Tiongkok adalah belajar keunggulan bangsa lain dan juga mengembangkan keunggulan sendiri. Dasar belajar keunggulan dari bangsa lain yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dicerna, dirangkum, kemudian berani menciptakan yang baru, sehingga karya sendiri yang spesifik berhasil melampaui produk yang dibuat oleh negara-negara barat, yang akhirnya produk Tiongkok berpengaruh di seluruh dunia. Sebagai contoh, 5G yang dikembangkan oleh Huawei. Saat ini, untuk teknologi mobil listrik dan kereta api cepat, Amerika Serikat telah mengakui keunggulan Tiongkok. Kedua, infrastruktur. Tiongkok dalam 20 tahun terakhir membangun lebih dari 130.000 kilometer jalan highway. Dibandingkan Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir hanya membangun 50.000 kilometer jalan highway. Di samping itu, Tiongkok telah berhasil membangun hampir 30.000 kilometer jaringan kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota di seluruh daratan Tiongkok. Perlu dicatat, melalui program Belt and Road Initiative, Tiongkok berhasil menghubungkan Eropa dengan Asia melalui jalur kereta api. Saat ini, mengangkut barang dari Shanghai ke London melalui jalur kereta api lebih cepat 10 hari dibandingkan mengangkut dengan kapal laut dari daratan Tiongkok menuju Inggris. Ketiga, mengenai politik luar negeri. Tiongkok akan membangun kemitraan dengan mengutamakan kerjasama melalui Belt and Road Initiative, serta melakukan pendekatan peaceful rise, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak pernah akan menjajah negara lain. Pendekatan ini akan terus dikembangkan oleh Tiongkok karena pergeseran kepemimpinan di kawasan saat ini telah menyebabkan berbagai ketegangan di kawasan. Tiongkok menyadari bahwa keadaan seperti ini
perlu dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di kawasan yang akan merugikan kepentingan Tiongkok dan seluruh kepentingan negara-negara di kawasan. Selama ini, saya mengamati bahwa Tiongkok mengutamakan dialog dan kerjasama untuk mencegah konflik serta menghindari konflik secara terbuka. Perlu juga dicatat, Tiongkok menduduki posisi strategis di berbagai organisasi internasional, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, perdagangan. Tiongkok selalu memiliki surplus perdagangan yang sangat besar setiap tahunnya. Sebagai catatan, pada tahun 2017 tercatat ekspor Tiongkok ke seluruh dunia sebesar 2,1 triliun US dollar dan impor dari seluruh dunia mencapai kurang lebih 1,6 triliun US dollar sehingga memiliki surplus perdagangan kurang lebih 500 miliar US dollar. Dalam kaitan ini, Amerika Serikat memiliki minus perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok. Hal ini pula yang memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018. Kelima, militer. Saat ini Tiongkok memiliki kekuatan militer ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Tiongkok memiliki kemampuan militer yang sangat baik seperti Blue Water Navy, memiliki kapal induk modern, dan memiliki kapal selam tenaga nuklir, peluru kendali antar benua, pesawat tempur modern, peluru kendali dengan hulu ledak nuklir, serta didukung dengan kemampuan memproduksi alat-alat sistem pertahanan dan keamanan dengan kualitas terbaik. Tiongkok juga merupakan bagian dari kelompok negara-negara bersenjata nuklir. Perubahan postur Tiongkok dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, dan militer telah membuat abad ke-21 menjadi abad Asia. Perkembangan ini telah berpengaruh terhadap perimbangan kekuatan di kawasan dan juga mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, geostrategik, dan juga arsitektur kerjasama regional dan global yang akan berubah ke depan. Seluruh penjelasan yang telah disampaikan dalam penjelasan saya ini dapat diikuti pada bab 6 mengenai perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok dan implikasinya terhadap Tiongkok serta Indonesia. Bab terakhir adalah tentang COVID-19 diskoneksi dan tantangan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anas di awal sambutan tadi, disampaikan bahwa hampir 1,5 tahun seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID ini tidak saja berdampak kepada perubahan cara kerja, perubahan cara bersekolah dan kuliah, juga terhadap hubungan antar negara. Di dalam bab 7 inilah saya mencoba untuk menjelaskan berbagai perubahan hubungan di antar negara serta hubungan Indonesia dan Tiongkok selama pandemi COVID-19 dan masa depan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Itu dapat diikuti di dalam bab 7 yang menjelaskan tentang COVID-19, diskoneksi, dan tantangan. Saya akan akhiri paparan saya sampai di sini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih dan saya sampaikan kembali pada moderator. Wow, banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan lagi dari atas apa yang disampaikan oleh Bapak Sugeng terkait teknologi.
langkah Tiongkok yang dilakukan dalam upaya pemimpin peradaban. Pertama, teknologi bernama Curang, God of Fire, telah mendarat di planet Mars. Jujur, dari sini saya baru tahu, Pak. Ini takjub banget. Terus, Tiongkok ini sudah meluncurkan pesawat luar angkasa. Jadi, ini menambah wawasan kita. Dari sini, Amerika mungkin kaget kali ya, bahwa Tiongkok ini, Amerika udah kalah gitu sama Tiongkok. Dari segi ini saja tuh udah bisa kelihatan. Lalu dari IT, kemampuan Tiongkok menangkal kejahatan cyber. Lalu mobil listrik, kereta api cepat, infrastruktur, membangun lebih 130.000 jalan highway. Dibanding Amerika Serikat yang hanya membangun 50.000 kilometer. Berhasil menghubungkan Tiongkok Asia. Lalu dengan sistem politik luar negerinya, membangun kemitraan dengan kerjasama, tidak mencampuri dan menjajah negara lain. Wow, dan dari segi perdagangan juga, tercatat ekspor Tiongkok di seluruh dunia. Kalau tidak salah, 2,1 triliun US dollar. Lalu dari semua negara, 1,6 triliun US dollar, dan surplusnya 500 miliar dolar US dollar. Dan Tiongkok memiliki kekuatan militer 3 di dunia setelah Amerika dan Rusia. Ada Blue Water Navy, kapal selam nuklir, pesawat tempur modern, dan alat canggih lainnya. Lalu tentang masalah COVID yang kita bisa perhatikan lebih lanjut di bab 6. Jadi bagi para yang belum membaca bukunya, silakan dibaca langsung ya. Nah, dari sini saya memicu pertanyaan saya nih Pak. Apa perubahan yang terjadi ketika Cina berhasil memimpin berbagai belahan dunia dan negara-negara lainnya tuh sadar bahwa Tiongkok sudah mengalahkan negara-negara lainnya. Apakah ada dari campur tangan luar negeri dan apa yang harus dihadapi oleh Tiongkok? Terima kasih, pertanyaannya cukup menarik ya kan. Yang pasti Tiongkok akan menghadapi tantangan dari Amerika Serikat. Ini mulai dari perang dagang dan saat ini sudah mulai pada perang politik di mana Amerika mulai melakukan kritikan-kritikan terhadap situasi di Hong Kong mengenai isu Taiwan untuk memprovokasi Tiongkok, menekan situasi HAM di Xinjiang, dan juga mempolitisir asal dari wabah virus COVID-19. Ini yang akan dihadapi kita ke depan, semakin tajam pertentangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat secara secara kasat mata, maka memang dua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendorong peranan mereka di dunia global. Kalau kita lihat, Amerika tuh lebih melakukan pendekatan lebih secara politis dan menonjolkan isu-isu politik seperti HAM dan good governance. Sehingga kalau kita lihat campur tangan Amerika Serikat dan sekutunya dimanapun akan berakhir dengan berbagai kekisruhan. Seperti kita lihat di Afghanistan, di Timur Tengah, di Maghribi, yang terjadi adalah suasana yang memanas di sana. Sedangkan kalau kita lihat pendekatan apa yang dilakukan oleh Tiongkok, Tiongkok ini lebih melakukan pendekatan kerjasama ekonomi, ya kan, di mana ingin mendorong semua negara di dunia ini dapat merasakan kemakmuran bersama yang telah dirasakan oleh Tiongkok. Ini yang menurut saya perbedaan jauh antara kedua kubu ini. Dan ini akan terus akan berlanjut terus, akan mewarnai hubungan internasional ke depan. Dan ini tidak mudah, ya kan? Khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia. Indonesia harusnya bisa berperan dengan baik, ya kan, dapat memanfaatkan kemajuan di Tiongkok, juga tetap kita dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara manapun termasuk dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan
Indonesia menjadi proxy war dari kedua negara ini. Ini mungkin yang harus kita antisipasi ke depan dengan kemajuan Tiongkok yang begitu cepat, karena akan mengubah seluruh, tadi saya sampaikan, akan mengubah balance of power atau perimbangan kekuatan di kawasan, akan mengubah geopolitik, geoekonomik, geostrategik, dan akan ada perubahan arsitektur kerjasama regional dan global. Dan ini yang harus diantisipasi oleh kita semua, khususnya oleh para mahasiswa kita, generasi muda kita. Dan ini akan berlanjut terus ke depan. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wow, jadi Tiongkok ini dia sudah bisa dibilang berarti Tiongkok sudah mempersiapkan ketika pada tahun 2050 yang saya baca dari buku Unboxing Tiongkok itu, ketika sudah bisa dibilang Tiongkok itu negara maju, pemimpin dari negara-negara lainnya, dia sudah mempersiapkan semua tantangan itu dari Amerika, yaitu bisa dibilang sedikit lebih ke musuhnya gitu. Amerika menganggap Tiongkok musuhnya gitu yang saya ketahui. Nah, apakah akan terkena dampak ke Indonesia, Pak Sugeng? Dan dampak itu, apakah ada dampak positif maupun negatif yang bisa kita pelajari dari perlawanan mereka gitu? Dan Tiongkok apakah bisa melakukan sesuatu ke negeri kita juga, atau malah sebaliknya membangun Indonesia lebih baik? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya Indonesia pada saat ini memerlukan ya kan teknologi, memerlukan kapital untuk membangun negara kita, ya kan. Yang kita saksikan apa yang dilakukan oleh Tiongkok dalam membangun sumber mineral kita, membangun smelter yang ada di Sulawesi, itu sudah dalam waktu 7 tahun Indonesia telah menjadi negara yang dapat menghasilkan stainless steel kedua terbesar di dunia. Ini yang saya lihat bahwa hal inilah yang harus dimanfaatkan keberadaan Tiongkok dan kemajuan Tiongkok untuk memajukan negara kita menjadi negara yang mandiri di dalam memproduksi berbagai produksi yang kita nantinya mempunyai keunggulan. Nikel kita nantinya akan menjadi sumber pembuatan baterai lithium untuk mobil listrik ke depan, sehingga kita juga berperan dalam mainstream industri yang green industri ke depan dengan ikut menjadi production change dari mobil listrik. Ini yang harusnya kita kembangkan hubungan kita dengan Tiongkok ke depan, ya kan? Dan kita juga bisa melihat perbandingannya dengan Freeport. Freeport yang sudah 60 hampir 70 tahun yang dikelola oleh perusahaan Amerika untuk membuat smelter pun belum sampai saat ini, ya kan, dan meninggalkan berbagai masalah lingkungan, ya kan. Nah, di sini perbedaannya yang bisa kita lihat, ya kan. Kita tidak yang harus kita antisipasi itu kita harus dapat memanfaatkan keunggulan Tiongkok untuk kemajuan pembangunan kita tanpa harus mengorbankan hubungan kita juga hubungan baik kita dengan berbagai negara termasuk Amerika. Itu yang harus dijaga. Itu kurang lebih. Wow, terima kasih Bapak Sugeng atas penjelasannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya dari saya. Tetapi karena penonton lainnya pasti banyak pertanyaan juga, jadi saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Bisa raise hand ya, atau mungkin bisa ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Nah, ini ada yang raise hand, yaitu Kak Zainal Panani. Dipersilakan Kak untuk bertanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Zainal dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Terima kasih Pak Sugeng atas presentasinya yang begitu luar biasa. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa Tiongkok sekarang sudah siap mempersiapkan
sebagai pemimpin dunia begitu dengan adanya lima indikator tadi yang sudah disebutkan, yaitu adanya teknologi, adanya infrastruktur, kemudian ada politik luar negeri, kemudian ada perdagangan, dan ada militer begitu Pak ya. Nah, dari kelima ini saya tertarik dengan yang poin nomor 3, politik luar negeri. Tadi disampaikan oleh Pak Sugeng juga bahwa Tiongkok itu tidak akan menjajah negara lain begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada di negara kita akhir-akhir ini ya di media sosial begitu, ada tenaga kerja asing dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia, sementara orang Indonesia, pemerintah sendiri kan was-was ini ada apa sebetulnya. Tapi tadi karena ada pernyataan dari Pak Sugeng bahwa Tiongkok tidak akan menjajah negara lain, nah ini mungkin perlu penjelasan dari Pak Sugeng. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini bergerak dalam bidang pendidikan, Pak Sugeng, jadi bagaimana sih ini pemerintah China ini mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang tenaga-tenaga muda mereka sehingga akhirnya maju seperti ini nih, caranya bagaimana? Mungkin ini bisa menjadi jadi motivasi buat kita meniru generasi muda China sehingga bisa begitu bangkit dan siap menjadi pemimpin dunia. 2 pertanyaan itu Pak Sugeng, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya rasa mungkin pertanyaan ini sangat bagus, ya kan, baik sekali. Khususnya mengenai tenaga kerja Pak. Iya. Ya, kan, karena adanya beberapa smelter yang dibangun oleh Tiongkok, khususnya pengusaha-pengusaha Tiongkok di Sulawesi, mau nggak mau mereka memerlukan tenaga ahli yang didatangkan dari Tiongkok. Itu yang pertama. Dan saya yakin bahwa ya kan ini tidak akan sampai menjajah dan segala macam. Karena kalau menurut saya ya kan banyak analis-analis kita ya kan dan juga tokoh-tokoh politik kita itu masih terbelenggu dalam melihat Tiongkok itu dengan pemikiran abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi sudah ketinggalan 100 tahun gitu Pak. Kenapa saya itu menulis mengenai unboxing Tiongkok? Untuk memberikan mata melihat bahwa Tiongkok ini adalah negara yang maju yang perlu dimanfaatkan oleh kita. Betul. Jangan sampai tidak dimanfaatkan oleh kita. Karena hampir seluruh dunia ini memanfaatkan pasar Tiongkok, Pak. Indonesia itu mengekspor kurang lebih 30% dari ekspor kita di Tiongkok. Karena seluruh industri di dunia spare part-nya dibuat di Tiongkok, Pak. Termasuk Apple, termasuk apapun lah, name it lah. Yang produksi Amerika itu seluruhnya hampir di Tiongkok. Termasuk spare part mobil. Mobil Jepang, mobil Korea, mobil Amerika, semuanya dibuat di Tiongkok. Seperti tadi yang dicerna, dirangkum, kemudian diciptakan yang baru. Betul Pak. Jadi memang mereka, ya kan, kita harus cerdas Pak. Kita justru harus mengikuti mereka, bukan mengikuti, menyontek mereka dengan cerdik, gitu. Supaya kita nantinya menjadi bangsa mandiri yang bisa menciptakan sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya yang ingin saya share ya kan. Jangan terlalu banyak berpikir dengan perspektif negatif Pak. Karena kalau perspektif negatif terus dikembangkan hasilnya pasti akan negatif. Dan kita kalau perspektif kita positif dan kita mempunyai harapan, kita punya kemauan, pasti kita akan bisa kita lakukan. Kurang lebih itu ya, Pak, yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya masih ingat Pak, waktu saya ditempatkan tahun 1984 di New York, itu teman-teman saya ikut kuliah waktu itu di New York University dan juga di Columbia University ya, short course gitu Pak. Itu teman-teman saya itu dari mainland China Pak. Belajar sama-sama di New York. Itu dikirim oleh negaranya hampir
kurang lebih 2 juta orang yang belajar di Amerika, belajar di Australia, dan semua dibayarin oleh pemerintah dan harus kembali ke negaranya. Dan itu yang mereka bangun, Pak. Sumber daya manusia itulah yang mereka bangun. Bahkan sekarang, di China, universitas di China itu sudah bisa bersaing dengan universitas di Amerika. Sehingga guru-guru besar universitas di MIT atau di Harvard, di Cornell, semua tuh mengajar di ini, Pak, di mana di China, seperti di Tsinghua, di Beijing University, di Shanghai, ya di universitas-universitas terkenal semualah, Pak. Dan hampir 20 atau 30 universitas yang ada di Tiongkok ini sejajar mutunya dengan universitas yang ada di seluruh dunia. Ini yang menurut saya memang mereka memberikan perhatian kepada pendidikan yang lebih besar, dan saya harapkan Indonesia pun demikian gitu, Pak, untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan banyak kita sayangkan waktu zamannya Presiden Pak Habibie, banyak kita mengirim tenaga generasi muda kita untuk belajar di luar negeri, tapi begitu selesai mereka bekerja di luar, Pak. Bekerja di Boeing, bekerja di Airbus, dan segala macam, tidak mengembangkan industri di dalam negeri. Itu yang kita sayangkan. Bahkan sekarang pun, generasi muda kita yang bekerja, yang sekolah di Tiongkok di bidang kedokteran, untuk praktek di Indonesia pun sulit, Pak. Nah, sekarang mereka lebih banyak bekerja di Malaysia dan bekerja di Singapura. Bayangkan, Singapura dan Malaysia tidak menginvest sepeser pun terhadap dokter-dokter ini. Tapi akhirnya mereka memanfaatkan tenaga ini karena di Indonesia mereka dihalangi oleh ID. Bayangkan setiap tahun yang lulus jadi dokter itu 400-500 orang, Pak. Itu dimanfaatkan oleh Singapura dan oleh Malaysia. Coba bayangkan. Harusnya mereka kalau datang pada saat ini, kita tidak akan kekurangan dokter, Pak, di Indonesia. Kalau kita bisa open mind, open heart, open will. Jangan merasa bahwa harus kayak begini, harus kayak begini. Harus diciptakan satu sistem, ekosistem, untuk bisa menarik semua generasi muda yang belajar di luar negeri datang kembali ke tanah air untuk membangun negaranya gitu. Ini yang dilakukan oleh Tiongkok, Pak. Ini mungkin jawaban yang kedua. Terima kasih, Pak Sugeng. Sama-sama. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak Zainal dan Bapak Sugeng. Baik, langsung saja. Apakah ada pertanyaan lainnya yang bisa langsung ditujukan? Ayo, silakan mahasiswa. Nah, ini saya bacakan dari Lulu Duroto Maga. Assalamualaikum, saya Lulu Duroto Maga dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Bagaimana korelasi jalur sutra pada masa dahulu dengan jalur sutra yang dicanangkan oleh Tiongkok dengan melihat keterdampakan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih, ya kan. Untuk Lulu, saya punya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin kenal dengan Ustadz Sukron, itu juga ahli dalam beberapa hal berkaitan dengan Tiongkok. Dan saya akan jawab, ya kan, apa yang ditanyakan oleh Lulu mengenai Silk Road atau Jalan Sutra yang beribu-ribu tahun yang lalu dengan saat ini. Memang ada korelasinya di dalam konsep di mana China menghubungkan beberapa titik, ya kan, yang dulu dilalui jalur, ya kan, di mana sekarang sudah ada koridor ekonomi yang dikembangkan China melalui jalur sutra, ya kan. Keterhubungannya di situ, seperti hubungan China dengan Eropa melalui Asia Tengah, ada itu, dan terus sekarang juga ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Iran, ada yang ke Afghanistan dan Pakistan, dan juga ada yang melalui jalur laut, yaitu menghubungkan
China dengan Pasifik dan Lautan Hindia. Dan inilah apa yang diinginkan oleh China melalui Belt and Road inisiatifnya ini, diharapkan kemakmuran di China itu dapat menular ke negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra ini. Ini yang dan dampaknya ya kan kemakmuran itu sendiri seperti China telah membentuk satu bank yaitu bank infrastruktur di Asia ya kan yang untuk memberikan berbagai bantuan pada negara-negara yang ingin membuka jalur sutra ya kan untuk membangun infrastruktur mereka. Ini yang dilakukan oleh China ya kan, dan kita harapkan melalui jalur sutra ini kita dapat berdampak positif lah terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia mungkin yang terkenal adalah proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Dan ini kalau ini sudah berhasil dijalankan dan berjalan, ini akan membawa budaya baru, yaitu budaya disiplin yang tinggi untuk bisa menggunakan kereta api cepat ini, menumpang dan menggunakan tepat waktu dan segala macam. Ini yang menurut saya akan membuat kita akan jauh lebih disiplin lagi ke depan. Mungkin ini dampaknya sangat positif ya kan, dan banyak mungkin hal-hal yang disoroti oleh berbagai negara ya kan, khususnya Amerika yang kurang setuju dengan Belt and Road inisiatifnya Tiongkok dan selalu mendengung-dengungkan mengenai berbagai hal-hal yang negatif ya kan terhadap apa yang berkaitan dengan jalan sutra yang sedang dikembangkan oleh Tiongkok saat ini. Dan menurut saya ya kan kita harus selalu berpikir positif sehingga kita dapat memanfaatkan jalur sutra Tiongkok ini untuk kemajuan kita sendiri, yaitu kemajuan Indonesia. Kurang lebih itu. Oh, baik. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Latifah dari UAI. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana perbedaan mahasiswa Cina dan Indonesia? Bagaimana komparasinya dalam kesiapan menghadapi persaingan global? Apakah SDM para mahasiswa Indonesia kompatibel di atas mereka? Menurut Bapak bagaimana? SDM para mahasiswa Indonesia kompatibel di atas mereka. Oh, kalau menurut saya kita harus jauh lebih giat lagi untuk bisa mencapai sama dengan tingkat mereka. Ini sebagai ilustrasi lah, ya kan. Ada waktu saya memberikan kuliah umum di Xiamen. Xiamen itu ada Universitas Xiamen di sana yang akan memisahkan antara mahasiswa Tiongkok dan mahasiswa asing, ya kan. Saya tahun 2015 menyampaikan kuliah umum di sana, ya kan, itu masih bergabung dan akan dipisahkan. Waktu tahun 2017, waktu belum dipisahkan, yang namanya perpustakaan itu penuh dengan mahasiswa Tiongkok yang belajar di situ. Ya kan? Setelah dipisahkan, ini sebagai ilustrasi ya kan, dipisahkan antara mahasiswa Tiongkok dengan mahasiswa asing, termasuk ada mahasiswa Indonesia, yang nama perpustakaan itu kosong melompong, nggak ada satupun orang yang belajar di situ. Jadi itu komparasinya di situ saja, bahwa mahasiswa Tiongkok itu betul-betul serius di dalam mereka meniti masa depannya gitu, dengan belajar, karena mereka bersaing dengan kurang lebih 700 juta orang untuk bisa menjadi seseorang gitu. Nah, di Indonesia
kalau mau kita lebih dari Tiongkok harus kerja keras. Saya setuju dengan pertanyaan ini. Kita harus kerja keras sehingga kita memiliki SDM yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tapi harus kerja keras. Tidak bisa kerja business as usual, ya kan? Nggak bisa. Harus betul-betul kita seperti inilah. Kalau kita mau bertanding main bola atau bertanding olahraga, musuh kita juara. Kita ingin mengalahkan si musuh kita supaya lawan kita kalah. Kita kan harus mempunyai skill yang jauh lebih tinggi dari lawan kita untuk mengalahkan ini. Nah, ibarat itulah yang saya ingin gambarkan untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang baik harus datang tidak hanya dari universitas, tapi juga yang penting adalah datang dari diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang unggul. Ini yang paling penting menurut saya. Itu kurang lebih, Sundus. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Latifah ya. Berarti peluang untuk rakyat Indonesia itu lebih cerdas dalam menghadapi situasi apapun itu ada, dan bahkan bisa lebih daripada yang lain ya Pak? Iya, iya. Saya rasa apa yang mahasiswa Indonesia tuh kreatif semua. Betul. Cuma tinggal menambah disiplin, menambah etos kerja, dan jangan mudah menyerah. Dan selalu melihat kegagalan adalah kunci kesuksesan yang tertunda gitu. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jalan terus. Kita pasti bisa. Iya, kita pasti bisa. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja di pertanyaan Terima kasih Pak. Bagaimana dari Lukman Hadi Wibowo? Bagaimana cara Tiongkok untuk mengembangkan pada aspek kewirausahaan yang bisa diterapkan pada mahasiswa Indonesia? Nah, ini hebatnya ya. Saya berkunjung ke Tsinghua University. Di Tsinghua University itu ada program inkubasi, khususnya untuk IT, ya kan? Mahasiswa-mahasiswa yang ingin jadi entrepreneur atau ingin jadi wirausaha itu dididik oleh universitas dan diawasi oleh universitas dan difasilitasi oleh universitas sehingga nantinya produk yang dikembangkan oleh si mahasiswa ini bisa masuk di dalam pasar dan mencarikan mitra dengan hal yang dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya. Ini mungkin contoh yang baik yang bisa dikembangkan di Indonesia, ya kan, untuk bisa mendorong mahasiswa kita punya jiwa wirausaha yang tangguh gitu. Ini yang menurut saya, ya kan, banyak sih modul-modul yang bisa dipelajari, ya kan, di Tiongkok yang bisa nantinya diterapkan juga di Indonesia gitu. Kurang lebih itulah. Baik, terima kasih. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kevin yang tadi sudah raise hand. Silakan Kak Kevin. Ya, terima kasih Sundus. Selamat pagi Pak Sugeng, Pak Zainal dan teman-teman sekalian. Iya, pagi. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan begini Pak, kalau memang benar-benar ke depannya Tiongkok ini menjadi negara nomor 1 di dunia dalam bidang apapun ya, mau itu ekonomi, politik, infrastruktur dan lain-lain, apakah akan benar-benar terjadi Pak pergeseran politik dunia gitu, yang tadinya banyak negara yang bersekutu dengan Amerika itu akan pindah ke Tiongkok Pak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini saya sebenarnya agak penasaran Pak dari dulu, bagaimana maksudnya Tiongkok itu membantu Pak para pengusaha kecil untuk berkembang. Apakah itu dengan undang-undang atau dengan yang lain Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Ya kalau menurut saya pasti akan ada perubahan
arsitektur hubungan antar negara, ya kan, dengan adanya perubahan negara yang menjadi pemimpin dunia. Tapi nampaknya, ya kan, nampaknya Tiongkok akan tetap mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Amerika dengan baik gitu, karena saling membutuhkan antara Amerika dan Tiongkok, ya kan, karena kalau tidak nanti masuk lagi ke perang dingin, ya kan. Dan apakah akan terjadi perubahan? Saya rasa tidak akan terjadi perubahan dari Amerika ke ini secara drastis, ya kan, karena setiap negara tidak ingin negaranya menjadi proksi kedua negara, ya kan, proxy war dari kedua negara beradu di dalam dari setiap negara itu sendiri, ya kan. Dan ini yang harus dihindarkan oleh kita, ya kan. Dan kita saya yakin bahwa setiap negara akan tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok maupun hubungan baik dengan Amerika maupun dengan Eropa, sehingga dunia yang damai, dunia yang tanpa perang dingin lagi, ya kan, tanpa ancaman, itu bisa diciptakan oleh kita semua, kurang lebih itu. Tapi kecenderungan ini, ya kan, pasti akan ada. Rivalitas antara kedua ini pasti ada, tapi yang harus dijaga adalah rivalitas yang sehat, yang tidak menjurus pada konflik terbuka antara Amerika dan Tiongkok. Ini yang harus dilakukan oleh kita, terutama oleh Indonesia yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, di mana di dalam Undang-Undang Dasar amanatkan bahwa kita harus ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan saya yakin bahwa setiap negara pun memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia, ya kan? Dan kita hindarkan satu kompetisi yang tidak sehat sehingga nantinya akan merugikan semua negara di dunia, ya kan? Kecenderungan mengenai satu dan yang lain adalah pasti akan ini, ya kan? Dan tadi yang kedua tuh Tiongkok membantu Tiongkok itu membela usaha swasta dan BUMN juga. Iya, Pak. Ya. Yang sebetulnya Tiongkok itu yang tadi saya katakan bahwa di Tiongkok itu menggunakan dua sistem, ya kan, sistem sosialisme yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal itu masih tetap dihargai, tapi juga tidak melarang sistem kapitalisme, persaingan antar perusahaan. Jadi semua dilindungi oleh negara, ya kan? Yang namanya perusahaan itu dilindungi oleh negara supaya terjadi persaingan yang sehat, tidak mematikan yang besar, tidak mematikan yang kecil, dan yang kecil tidak merugikan yang besar. Ini yang terjadi sehingga semua sektor bisnis bisa berjalan dengan baik. Dan ini yang menurut saya perlu kita, sebetulnya hampir sama lah dengan Indonesia, cuman di Indonesia mungkin hal ini terlalu banyak peraturan sehingga peraturan itu terlupakan gitu. Yang penting di dalam ekonomi itu adalah praktek, ya kan, apa yang dilakukan, bahwa perlindungan terhadap pengusaha kecil itu harus dilakukan dan mereka berkembang tanpa harus dirugikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini yang menurut saya, ya kan, yang berhasil dilakukan oleh Tiongkok sehingga Tiongkok itu kemakmurannya dapat menyebar dengan cepat. Dan di dalam sejarah dunia pada saat ini hanya satu-satunya negara di dunia yang dapat menghapuskan kemiskinan itu hanya Tiongkok. Dengan kurang lebih bisa menghapuskan kemiskinan lebih dari 700 juta orang. Hampir dari 60 atau 70% kemiskinan di dunia itu tadinya ada di Tiongkok, sekarang sudah terbebas. Dan ini dengan cara seperti tadi, tidak ada satu persaingan yang dapat merugikan bisnis yang ada di Tiongkok, khususnya adalah perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Yang besar memberikan bantuan kepada yang kecil supaya ini tetap bisa berkembang dengan baik.
Ini yang menurut saya keberhasilan dari Tiongkok yang perlu kita pelajari dan kalau perlu kita bisa terapkan juga di Indonesia. Kurang lebih itu. Baik Pak, terima kasih Pak Sugeng. Sama-sama. Wah, mantap nih. Kita langsung tutup dengan pertanyaan terakhir. Mbak Suci, Mbak Sundus, mohon maaf, saya juga ingin bertanya ini pada Pak Sugeng. Boleh ya? Gimana? Silakan Bapak, silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Sundus sebagai moderator yang baik. Mohon izin Pak Sugeng. Saya ingin bertanya kaitannya dengan masalah yang lebih pribadi, pengalaman waktu Pak Sugeng sebagai dubes di sana. Ketika saya baca kalau di buku kan ada hal yang jorok, ada hal yang baik. Nah, karena ini kaitannya dengan judul unboxing dan pengalaman pribadi Pak Sugeng di sana. Satu hal yang paling positif dari mentalitas orang Tiongkok itu apa, dan untuk hal yang paling negatif dari orang Tiongkok itu apa? Ini kan juga unboxing, Pak. Satu sisi kita lihat posisi positifnya untuk kita tiru, dan sisi negatifnya agar tidak kita tiru. Misalnya demikian. Matur nuwun sangat Pak Sugeng. Saya kalau lihat Tiongkok itu memang ada bukunya si Bremen itu bagus sekali, judulnya J-Curve Effect. Jadi dulu Tiongkok itu miskin sekali dari segi ekonomi morat-marit, tapi dengan kekuatan pemerintah yang kuat, sistem yang kuat, akhirnya bisa mengalahkan yang lain ini tadi. Karena itu ibaratnya singa tidur di Asia yang sedang bangun saat ini. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Mbak Sundus. Mohon maaf. Yang baik, terima kasih Pak. Yang positif ya kan yang perlu di ini apa? Pertama adalah semua perintah dari satu aturan pemerintah itu diikuti semuanya oleh masyarakat, Pak. Itu positif sekali, Pak. Jadi yang namanya masyarakat itu tidak memperdebatkan aturan pemerintah, tapi melaksanakan aturan pemerintah. Karena apa? Karena memang ajaran Konghucu yang mengatakan bahwa perintah dari pemerintah atau aturan dari pemerintah adalah aturan yang datang dari dewa, sehingga harus diikuti dan dipatuhi. Itu mungkin yang nilai positif yang saya lihat, Pak. Tidak ada satupun yang berdebat, mempertanyakan, menghujat atau mengini. Tidak ada pernah saya melihat. Itu mungkin yang paling positif. Yang tidak positif, ya kan? Yang itu, Pak, hidup, ya kan, yang kurang bersih, Pak. Khususnya di pedesaan-pedesaan, walaupun sudah diangkat dari kemiskinan, masih ada daerah-daerah yang kurang higienis lah gitu. Yang menurut saya ini yang harusnya tidak dilakukan pada nantinya pada Tiongkok yang akan maju ke depan gitu. Khususnya karena saya mempunyai kesempatan untuk belusuan gitu, Pak, yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang gitu. Itulah jadi enaknya jadi duta besar di situ. Mungkin itu, Pak, mereka masih perlu 2 generasi atau 3 generasi untuk menjadi hidup lebih bersih. Itu mungkin yang negatifnya, yang menurut saya yang akan berdampak menjadi social cost nanti ke depan gitu. Kalau umpamanya tidak mengikuti aturan yang ini. Kurang lebih itu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Berkait dengan ini tadi saya juga masih ingat waktu ke Tiongkok, memang dari hal masalah kebersihan, Tiongkok pernah kena pandemi paru juga, TBC, karena dalam hal kebersihan. Tapi kalau saya amati, meskipun mereka jorok, ternyata untuk sistem makanan pun ternyata juga sudah ditata. Ketika saya ke kantin yang blusuan, itu kan kantin kecil-kecil sudah ada sertifikasinya level A, level B. Kayak McD ini mungkin level A, tapi kalau kayak warung-warung pinggir jalan ada yang level B, ada level C. Kalau ada kecoaknya berarti nilainya C. Ini kan sebenarnya untuk sertifikasi ini pernah saya tulis juga. Alangkah lebih baiknya Indonesia juga punya seperti itu. Jadi warung ini mungkin gradingnya A, gradingnya B, meskipun tempatnya itu kurang bersih, tapi kan akhirnya kita tahu bahwa ini sudah tersertifikasi. Ini sebenarnya usahanya juga sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau memang masalah jorok ini memang kelihatannya juga nomor 1 juga kelihatannya. Karena kadang pernah saya lihat di bandara internasional itu
mereka malah mohon maaf nih, jadi menaruh dalaman itu di bandara. Saya sampai gini, sugal-ugalan. Tapi nomor satu dari segi ekonomi ya juga Cina, kita juga tidak bisa melawan itu, dan menurut itu bahkan Amerika juga sekarang kelabakan masalah itu karena utangnya Amerika juga banyak ke Cina, utangnya Jepang juga banyak ke Cina, apalagi utangnya Indonesia lebih banyak lagi gitu. Nih, matur nuwun Bapak atas pencerahannya. Ya. Terima kasih Mbak Sundus. Baik. Saya lanjutkan dengan pertanyaan terakhir, bila tidak ada pertanyaan lainnya. Nah, ini banyak pertanyaan di benak saya khususnya ya. Saat ini banyak berita yang menyudutkan pemerintah Cina atas kasur-kasur Uighur. Apakah benar Pak, sependapat Bapak itu kebijakan pemerintah di sana itu mengintimidasi umat Muslim? Dan bagaimana sebenarnya kondisi penganut agama Muslim di sana? Apakah di balik berita Muslim Uighur itu ada motif perang dagang? Bagaimana pandangan Bapak? Kalau di Tiongkok itu ya kan, kalau menurut saya dari pengamatan saya, semua agama diberi kesempatan untuk berkembang. Termasuk Muslim ya kan. Agama Islam ya kan, seperti di di Beijing ada satu masjid yang didirikan pada tahun kurang lebih 800-an. 800 Masehi ya kan. Itu dibangun di Beijing dengan kurang lebih 70.000 meter persegi, cukup besar, dan itu sampai sekarang menjadi pusat Islam di Beijing. Di situ ya kan Pak Jokowi, Gus Dur pernah mengunjungi masjid tersebut ya kan. Apalagi di Qinghai itu kurang lebih hampir 50% penduduknya beragama Muslim, di mana mereka setiap Jumat, kalau sholat Jumat itu seluruh kota tuh hampir tutup dan semuanya sholat Jumat. Saya sendiri heran gitu, apakah benar ini negara komunis atau negara ateis? Karena mereka diberi kesempatan untuk berkembang. Dan ternyata di China itu ya kan kurang lebih ada 30 juta penganut agama Islam yang dijamin oleh pemerintah, tapi dengan syarat bahwa pertama, agama itu agama tidak digunakan untuk mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, agama itu tidak digunakan untuk tindakan-tindakan radikal dan ekstrim, sehingga mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara. Hal inilah yang menurut saya yang jadi persyaratan dari pengembangan agama di Tiongkok. Jadi semua agama diberi kesempatan, termasuk Muslim ya kan, yang menurut saya mereka juga setiap tahun mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi ya kan, dan sangat terkenal ya kan, khususnya adalah dari suku Hui di sebelah utara dan di sebelah barat Tiongkok. Itu banyak yang menjadi suku yang terbesar menganut agama Islam. Ini kurang lebih itu. Jadi ada jaminan dari pemerintah untuk mengembangkan agama selama mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurang lebih itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Berarti saya simpulkan ini khususnya kita untuk mendengar berita-berita yang bisa dibilang tidak benar ya, berarti padahal Cina ternyata sudah mengakomodasi semuanya, menghargai umat-umat Islam di sana. Betul. Berarti kita sebagai rakyat Indonesia jangan gampang percaya, karena kita tidak tahu motif-motif orang menyampaikan hal itu atas dasar apa. Kita jadi harus lebih belajar lagi tentang ini gitu. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir di sesi Q&A, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini.
Dengan waktu yang singkat, alhamdulillah banyak sekali materi yang sudah kita diskusikan terkait unboxing Tiongkok. Jangan lupa bagi yang belum baca, langsung baca ya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak Sugeng Raharjo atas ilmunya yang luar biasa bermanfaat. Terima kasih pula untuk peserta yang sudah bersedia untuk hadir di acara bedah buku kali ini. Dengan adanya acara bedah buku, kami berharap untuk semakin membuka wawasan peserta terkait Tiongkok. Dan kami berharap pula untuk kedepannya, Tiongkok maupun Indonesia akan semakin maju dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Sundus selaku moderator mengundurkan diri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Saudari Sundus dan Pak Sugeng atas materinya hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya. Semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Gimana nih materinya pada hari ini? Seru sekali ya. Coba kalau seru bisa kasih reaction jempolnya. Berapa jempol, Mbak? Bisa pakai 3 Pak sama tangannya. Oke, saya pakai 4 Baik, aja. pastinya seru sekali ya. Jempol tangan, pastinya jempol seru kaki. sekali. Ya. Saya ingatkan untuk link absensi ada di chat ya teman-teman, bisa langsung untuk mengisi absensi. Dan juga tidak lupa bagi yang berkenan atau minat untuk membeli buku, bisa langsung ada juga di chat link untuk pembelian buku. Jadi jangan mau kalah sama Bapak dosen kita yang sudah punya buku banyak ya. Teringat wejangannya Pak Anas, kita itu anak muda zaman sekarang keseringan itu putus sih Mbak. Iya. Iya. Keseringan putus sih kelihatan. Langsung putus. Alhamdulillah kita sudah bisa mengambil banyak pelajaran di sini untuk kedepannya. Semoga hubungan Indonesia dan Tiongkok menjadi lebih baik. Apakah ada closing statement dari Saudari Tirza? Masih nge-lag gitu Mbak, karena sinyalnya rendah. Baik. Izinkan saya untuk langsung menutup acaranya ya. Siap. Mas, doa dulu. Oh ya, baik. Tirsanya udah kembali. Iya. Okay. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Belum itu kita tidak lupa untuk berdoa dulu. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Hadi Jabar, kepadanya waktu dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih MC yang telah memberikan saya izin untuk doa. Mohon izin hadirin semuanya, saya ingin memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Dipersilahkan dan diperbolehkan juga buat hadirin yang ingin berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 atubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdirana biha jami'al hajat. Wa tutahhir. Baik, mungkin ada kendala sinyal ya. Ya amanah khaifin, salim nami manakhaf. Ya amanah khaifin, najina mi manakhaf. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafal gina. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wa amalan wa mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga pandemi pada hari ini lekas selesai. Semoga orang-orang yang sakit diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan orang-orang yang sehat selalu diberi kesehatan selalu, diberi keberkahan di dalam hidupnya, diberikan keselamatan dan keluasan rizki dan kecukupan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan para pemuda-pemudi kami
menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa, agama, dan negara ini, ya Allah. Jauhkanlah kepada diri kami segala sesuatu yang berdampak negatif kepada diri kami dan kepada bangsa kami, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator TMC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Hadi Jabar. Semoga dengan berakhirnya acara ini kita semua mendapatkan manfaat, ilmu yang berguna, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman semuanya, acara selanjutnya adalah dokumentasi. Sebelum dokumentasi, saya mengingatkan lagi untuk link absensi bisa diisi dan juga pembelian buku ya. Jangan sampai kehabisan ya teman-teman ya. Bisa langsung dibeli bukunya, linknya ada di kolom chat. Kepada yang bertugas dokumentasi, saya persilahkan. Jangan lupa untuk on cam semuanya.